Nah, kalau proses costing ini, untuk laporan biayanya kita tuangkan ke COPR atau COPR atau Cost of Production Report gitu. Nah, di COPR ini kita punya dua cara penyusunannya. Ada cara home run dan juga ada cara charter. Nah, pertama kita mau ngapain? Ya, pertama kita kenalan dulu lah sama proses costing. Kayak kemarin kita kenalan sama job costing tuh gimana, prosesnya gimana, bedanya apa sih sama si job costing, proses costing ini gitu ya. Kenapa kita kenal proses costing kalau udah kenal job order gitu. Di situ kita lihat pendekatannya pakai apa, metodenya kita pakai average dulu, baru kita minggu depan bahas FIFO, tapi di PPT ini udah ada metode FIFO-nya. Jadi kalau teman-teman mungkin udah jauh sampai sana, boleh dibaca aja nanti yang FIFO-nya di bawah. Oke, lanjut. Ya. Kita kenalan, yuk. Nah, proses costing ini apa sih sebenarnya? Kayak kemarin, job order costing, costing perhitungan biaya, pembebanan biaya atas pesanan yang atas pekerjaan yang didasarkan atas pesanan pelanggan kalau job order. Kalau proses, ya udah berdasarkan prosesnya. Nah, proses ini biasanya dibagi ke departemen-departemen, misalnya departemennya pemotongan, cutting. Terus ada perakitan, ini paling common banget departemen ini, assembly, cutting, sama terakhir biasanya finishing atau apalah kayak gitu. Tapi sebenarnya rata-rata sih pakainya dua departemen. Karena dua departemen aja udah pusing gitu kalau beda-beda. Biasanya itu nanti departemen 1 pakai metodenya average, nanti departemen 2 pakai metodenya FIFO, seperti itu. Jadi makanya biasanya cuma ada dua departemen. Atau kalau baik sih dua-duanya average, kalau kejam sih dua-duanya FIFO gitu. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya basis produksi, kemarin kita bahas di job order, basis produksinya itu adalah pesanannya pelanggan, ya teman-teman. Jadi basis proses kita itu adalah pesanan pelanggan. Jadi sesuai pelanggan. Kalau misalnya pelanggan pesannya meja, kita ngeproses meja. Kalau pesanan pelanggan lemari, kita prosesnya lemari. Tapi kalau buat ini, proses produksi dijalankan berdasarkan perencanaan internal. Tergantung perusahaannya mau produksi apa. Mau misalnya, oke, bulan ini kita produksi beberapa batch spidol. Ya udah, kita produksi itu sesuai sama perencanaan internal untuk perusahaannya aja, gitu ya. Terus karakteristik dari produknya, dia itu sama persis atau mirip-mirip atau beda tipis. Jadi nggak akan kayak kemarin, nggak akan kita bikin produk 1 meja, terus produk 2 kursi, terus produk 3 lemari misalnya. Nggak akan kayak gitu. Tapi karakteristik produknya sama-sama aja. Misal spidol sama-sama spidol, semua kita produksi. Mau pulpen sama-sama pulpen, semua. Jadi produknya itu sama persis, makanya perhitungannya itu nanti pembebanan MC-nya nggak ke produk, tapi lewat departemen yang bersangkutan. Jadi harga per unit semua barang itu, kalau metodenya average ya, sama semua. Gitu. Beda sama job order kemarin, setiap pesanan itu punya nilai yang berbeda, ya kan? Kalau ini satu kali proses, ya sama semua nilainya, gitu ya. Sifat produksinya dia massal dan kontinu, ya iya, karena dia produksinya sekali ini tuh jadi kayak banyak. Kalau misalkan kan sesuai pesanan aja mau berapa unit. Nah kalau sekarang tuh emang massal karena kita produksinya sekali produksi gitu, terus per departemennya yang dipisah, bukan per pesanannya. Gitu. Next. Ya ampun, pengen punya operator. Nah, kita bahas apa lagi? Physical flow versus sama cost flow-nya. Nah, kemarin kan aku udah pernah bilang, aku nggak bahas banyak physical dan cost flow di job order karena nggak gitu detail, emang nggak gitu difokuskan lah. Kalau misalnya di sini kita bakal fokus banget. Kenapa? Karena kita bakal punya dua flow yang kelihatan banget di COPR-nya. Di laporan biaya kita tuh bakal kelihatan banget nih, ada physical flow dan ada cost flow. Nah, buat yang ini, ingat ya, ini total unit input, total unit output itu harus sama.
Oke. Jadi misal kita itu yang jadi input itu apa? Yang jadi input itu adalah WIP begin dan unit started. Maksudnya apa WIP begin? Ya yang kemarin. Ini kan masih jadi WIP. Oke, kita proses lagi kan. Diproses lagi biar jadi FG. Nah, unit started itu dia prosesnya benar-benar baru kita mulai dari 0%. Itu namanya unit started. Gitu ya. Nah, nanti keluar jadi apa? Keluar jadi barang yang emang udah literally jadi, udah 100%. Kalau dia udah 100% bisa kita transfer. Makanya namanya transfer out. Dikeluarin kemana? Ke departemen lain atau departemen selanjutnya. Gitu teman-teman. Oke, paham ya? Dan ada juga WIP ending, dia itu bakalan nilainya kurang dari 100% nilainya. Jadi belum jadi-jadi banget nih. Misal aku punya 50 unit barang yang 60% jadi. Nah, itu WIP endingnya tetap kita hitung secara unitnya dulu kalau di sini. Kalau untuk menyamakan antara total unit input sama dengan total unit output, dia itu nilainya dalam bentuk unit, dia nggak melihat persentasenya. Misal kita masukin kayak misalnya misal departemen pertama nih, kita tuh mau bikin 100 meja. Nah, kita punya apa namanya? Unit started-nya itu kita bikin 100 unit. Berarti kita tuh harus punya 100 unit papan triplek misalnya. Nah, gitu. Itu hitungannya 100 unit meja. Gitu, misalnya satu meja butuh 1 unit triplek gitu kan. Nah, misal nanti di WIP ending ternyata di sini tuh belum jadi, mejanya masih 60%. Ada 20 unit. Tetap aja kita hitungnya untuk total unit, untuk persamaan pertama ini, total unit input sama dengan total unit output, ini kita hitung sebagai 20 unit. Paham ya? Jadi kita hitungnya secara kotornya gitu, secara unitnya, bukan secara detail ekivalen unit, beda lagi nanti itu ya. Ini buat awalnya untuk menghitung physical flow-nya gitu. Nanti ada yang namanya ekivalen unit, oke? Okay? Wait. Nah, sekarang buat cost flow. Yang kalau cost flow gimana? Sama. Cost yang ada di barang yang kita input, cost yang ada di barang yang kita input itu harus sama cost yang keluar. Loh, Kak, kok kemarin beda sih raw material jadi FG itu nilainya harus beda gitu. Ini kan teman-teman kemarin kenal ini ya. RM kita proses jadi finish good. Kan FG tuh nggak boleh, nilainya nggak boleh sama RM. Kalau sama ya berarti kita ngapain ngeproses itu. Jangan lupa teman-teman, dia punya cost nih, RM ini punya cost, proses ini punya cost. Nah, cost plus cost yang ada di RM dan di proses ini harus sama-sama finish good. That's why aku bilang cost in input itu sebenarnya harus sama-sama cost yang di outputnya gitu. Walaupun kemarin kita mengenalnya kayak itu kan harusnya ada pertambahan nilai. Iya, pertambahan nilainya dari proses ini karena dia mengeluarkan cost juga di sini. Gitu ya. Nah, yang di input apa? WIP begin dia pasti punya cost, dia pasti punya nilai. Ada DM, DL, FOH di sini kan? Oke, ini ya. Dan ditambah sama tadi, unit started tadi, dia itu dalam pengolahannya pasti butuh cost kan? Sorry, misal kita masukin raw material. Raw material itu udah punya cost bawaan kan? Dia udah punya nilai, udah punya biayanya, harga beli materialnya. Ditambah juga, itu tuh sebagai cost edit nih, ini pertama DM. Terus misalnya ada penambahan, ada labornya, ada FOH-nya. Nah, sama. Jadi itu maksudnya adalah cost yang emang benar-benar kita tambahin di periode ini. Manufacturing cost lah kalau kita kenal kemarin. Kalau di sini kan kita kenalnya WIP begin nih. Ini WIP begin, misah ya nilainya ya, sama di sini cost yang kita tambahin periode ini. Oke. Itu sebagai input. Outputnya Kak, outputnya sama. Tadi kan barang yang udah jadi kita transfer, itu cost transfer out. Cost dari barang-barang yang 100% jadi terus ditransfer ke departemen selanjutnya. Departemen next bodo amat lah.
Malas nulis. Nah, gitu ya. Itu cost transfer out. Sisanya ya cost in ending. Dia tersimpan di mana sih di WIP ending? Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung? Belum, Kak, belum. Ya, kalau belum kita lanjut. Lanjut, Kak. Oke, wait. Kenapa sih? Bukan gitu gini caranya, gini dulu nih. Oke. Nah, sekarang, ini bayangan dari cost flow-nya, bukan cost flow juga, ya cost flow-nya lah dari gudang ke sini gimana. Nah, pertama misal kita cuma punya 2 departemen. Oke. Ceritanya nih departemen 1, ini departemen 2 nih ya. Dari gudang material kita transfer ke raw material ke sini, otomatis dia punya cost kan di sini. Ada apa aja? Ada DM, DL, FOH. Nah, ini tadi kan ada yang tersimpan jadi WIP ending. Ini outnya ya, outputnya ya. Nih, ada misalnya, misalnya di sini ada gudang lainnya, misalnya ada di sini gudang WIP misalnya. Ini di sini gudang WIP. Nah, masuk ke sini dia jadi ada WIP begin dan juga ada raw material yang baru ditambahin, atau kita bisa bilang kita ada unit started-nya berapa sih yang kita mulai gitu ya. Nah, lanjut. Jadi kalau misalnya dia itu pas kita lihat, ternyata barangnya nggak semua jadi, ada WIP ending, dan ada di sini itu barang yang transfer out, ditransfer ke departemen ini. Bentuknya sama, sebenarnya masih WIP juga. Cuma di sini bedanya, kalau istilahnya dia itu udah selesai di departemen perakitan, tapi belum jadi finish good kan, karena belum bisa ke gudang barang jadi gitu. Tapi dia udah 100% dirakit, tinggal dicat. Kalau ini dia belum 100% dirakitnya. Gitu, tetap namanya WIP, tapi dia udah bisa kita transfer ke departemen pengecatan gitu. Nah, di sini kita punya cost apa aja? DM, DL, dan FOH gitu ya, ke departemen pengecatan ini. Ini nanti jadi apa, Kak? Kan dia jadi nilainya itu kita transfer kan, otomatis nilainya di sini 0 karena kita transfer nih. Tinggal nilai WIP ending yang di departemen perakitan. Nanti periode berikutnya ada WIP ending. Ini akan jadi WIP begin di periode selanjutnya. Nah, di departemen pengecatan kita kan menerima, berarti kan kita menerima cost dari sini. Nah, namanya apa? Transfer in cost. Ini kalau Hongren. Kalau Carter namanya cost from preceding department. Panjang banget tapi ya udah gitu, nggak apa-apa lah. Nah, ini adalah WIP yang transfer out dari departemen sebelumnya. Nah, namanya TIC atau transfer in cost, cost yang ditransfer atau cost yang berasal dari departemen sebelumnya. Nah, jangan lupa di departemen pengecatan pun karena kita butuh untuk memproses lebih lanjut, ya tetap kita butuh apa lagi? DM, DL, dan FOH lagi. Jadi nanti cost-nya untuk di departemen pengecatan bukan cuma DM, DL, FOH. DM, DL, FOH plus sama TIC atau transfer in cost dari sini. Oke, gitu ya. Baru deh kalau udah jadi, totalnya nanti yang ditransfer out mungkin di sini ada juga nih WIP ending misal, ada juga WIP endingnya. Nanti, di departemen ini juga pasti ada biasanya WIP beginnya. Jadi di kemarin tuh belum selesai diproses kan WIP beginnya, makanya kita proses lagi ditambah sama barang dari departemen perakitan yang mau diproses di departemen pengecatan juga. Nah, dari situ kita tambahin WIP begin, nanti ditambahin sama TIC dan cost edit yang lain-lainnya, terus dikurangi WIP ending, jadi yang barang
transfer out ini, kita transfer ke gudang, baru deh jadi finished good. Kak, kalau ada 3 departemen gimana? Ya ini, TIC ini dari Departemen Perakitan tadi, ditambah DMDL FOH, dia bakal jadi ke, misalnya ini departemen ketiga nih. Sama, dia namanya TIC. Tapi TIC ini punya komponen TIC dari perakitan, DMDL FOH dari pengecatan yang ditransfer out. Gitu. Emang segitunya gitu loh, kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Gimana? Ada yang masih pusing? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita nanti aja pusingnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas, aku tadi nyebut-nyebut ekivalen unit. Apa sih ekivalen unit? Kalau di AKM kita kenal, atau di pengakuan kita kenal namanya cash and cash equivalent. Kas dan setara kas. Kalau ekivalen unit ini adalah berapa sih unit yang setara dengan unit jadi. Setara dengan unit jadi gitu. Misal nih di sini, kalau kita punya sekian unit barang, dia belum jadi. Terus tuh dihitung berdasarkan barang jadi itu sebenarnya berapa unit barang jadi sih. Kalau misalnya nih kita punya 20 unit baju. Nah, baru kanannya doang, kirinya belum. Jadi masih 50% misalnya. Nah, dia itu setaranya sama berapa sih? Ya udah, setara sama 10 unit barang jadi. Kenapa? Karena ada 20 unit, tapi dikali 50%. Jadi 10 unit barang jadi gitu. Kalau barang jadi kan dia 100% kan, tapi ini cuma 50%, tapi ada 20 unit. Ya udah, 50% dari 20 unit baju. Jadi cuma ada 10 unit barang jadi nih kira-kira gitu. Kebayang lah ya, masih kebayang kan? Belum absurd-absurd banget materinya. Nah, sekarang kita lihat, sekarang kita udah mulai metode nih, metodenya pakai average gimana? Nah, kalau average, teman-teman, seperti yang kalian kenal, namanya average, mau dia dari WIP bikin, mau dari barang baru diproses dari detik ini, dia itu nilainya nanti bakal sama aja. Jadi nanti kalau kita menghitung cost-nya adalah WIP begin, kita tambahin sama cost yang kita tambahin di periode ini, atau cost edit namanya. Baru nanti total dari sini kita bagi dengan total cost-nya. Total cost, WIP begin plus edit itu input atau output? Input. Output, Kak. Input. Cost yang kita tambahin periode ini dan WIP begin yang baru kita proses ya. Total cost input dibagi sama total ekivalen unit barang outputnya. Kenapa? Karena ya kita nggak guna ngitung cost atas barang yang input. Kan kita mau ngitung cost barang jadinya. Ya kan? Barang yang kita hasilin. Nggak harus jadi, tapi outputnya kita berapa sih sebenarnya. Makanya di sini ekivalen unit ini bakal dihitung berdasarkan barang yang jadi unit output. Nah, kalau kita pakai metode average kayak gini, totalnya aja, total cost inputnya itu dibagi sama ekivalen unitnya. Apapun yang terjadi, semua biaya itu tinggal dihitung aja, terus dibagi sama rata untuk ekivalen unit output. Gak ada tuh biaya yang beda nih antara unit, misalnya ini kan ada WIP begin dulu nih kalau di average ya. WIP begin ini harusnya dibagi dulu sama barang-barang yang gak ada urusan gitu, misalnya walaupun WIP begin itu diproses duluan, misalnya dia tuh harganya mahal, misalnya dulu tuh bahan bakunya mahal sebelum kita produksi yang sekarang misalnya. Nah, itu kita nggak ada urusan gitu, walaupun dia nilainya tinggi, tetap aja kalau misalnya dia diproduksi sekarang, dilanjutin prosesnya sekarang,
dia itu biayanya bakal nyampur, WIP begin bakal ditambahin lagi sama cost yang kita tambahin periode ini, dibagi total cost yang output tadi, ekuivalen unit yang barang-barang yang kita hasilin gitu. Jadi nggak ada urusan dari WIP ini mau nilainya berapa, walaupun lebih tinggi dibandingin cost edit kita, ya nggak apa-apa gitu. Itu kalau average. Nah, ada lagi nggak sih contohnya? Bedanya apa sama metode FIFO? Ya tadi aku bilang, kalau FIFO namanya first in, first out. Barang yang pertama kali ada, barang yang pertama kali dimasukin ke proses, dia itu harus ke proses duluan. Jadi kalau misalnya kita punya WIP begin, dia misalnya nilainya 8.000. Nah, terus di sini ada cost edit. Dia ada 10.000. Nah, cost edit ini bakal kita bagi dengan ekuivalen unit di luar WIP begin. Jadi nanti itu cost-nya tuh bakal misah-misah antara WIP begin, barang yang jadi dari WIP begin dan barang yang baru kita proses sekarang. Nanti nilainya tuh bakal beda. Nah, itu namanya metode FIFO. Gitu. Nanti bakal kita bahas jelas di periode setelahnya di minggu depan. Pokoknya intinya kalau misalnya average itu semua biaya input kita bagi sama semua total ekuivalen unit yang di output gitu. Kalau FIFO enggak gitu. Nanti kita jelasin bedanya. Nah, metode average ini karena kita nggak peduli nih sama persentase penyelesaian, pokoknya ntar kan kita bagi sama rata lah di akhir nih ya. Jadi kalau misalnya datanya ada WIP begin dengan data persentase penyelesaian untuk direct material 60%, direct labor dan FOH-nya 20%. Nggak ada urusan gitu loh. Kita nggak ngurusin itu. Kita nggak akan pakai data itu. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman. Kalau FIFO kita pakai, kalau average nggak kita pakai. Nanti kita jelasin FIFO di minggu depan. Aku nggak mau jelasin banyak-banyak, takutnya kalian overload. Nah, kalau persentase penyelesaian WIP ending ini tetap dipakai, harus dipakai. Kenapa? Kita kan mau nentuin EQ unit output-nya. Gitu. Kita kan karena nentuin ekuivalen unit output, persentase WIP itu bakal dipakai. Sedangkan kalau misalnya persentase WIP begin, dia itu kan nggak ada urusan ya. Kita nggak ngitung ekuivalen unit beginnya. Kita cuma ngitung ekuivalen unit outputnya. Gitu. Buat apa? Ya iya, buat nyari cost per unitnya nanti di akhir. Gitu. Dan cost outflow-nya berapa. Gitu. Nah, kalau misalnya FIFO, persentase awal dan akhir dari WIP, maksudnya persentase WIP begin dan WIP ending itu bakal dipakai. Gitu. Oke, COPR. Aku lupa. Terusnya buka ini. Ya. Nah, ini kita pakai contohnya P61-nya Carter, karena kemarin itu ada yang minta dijelasin ini, jadi aku sekalian aja bikinnya yang ini aja, biar nggak ngabisin waktu. Oke, wait. Spoilage belum masuk. P61. Nah, ya Allah, aku wahai. Ntar lu ya, aku belum share screen yang ini. Mana sih? Nggak ada. Oke. Di sana hujan ya, Kak?
Kedengeran? Iya. Sorry ya. Apa, Kamarnya di atas soalnya jadi pasti kedengeran banget hujan. Bentar. Aku mau ini dulu. Share screen yang ini deh. Share screen semua aja berarti. Nah, sekarang kita belajar bikin COPR ya. Tapi ini masih bentuknya masih potong-potong. Apa sih maunya? Nah ini kita pakai soal di P61 ini. Di sini cuma kekecilan tuh. Nah, buat aku ngajarinnya pertama ya bakal pakai format Hongren. Kenapa? Karena dia lebih sistematis dibandingin yang Carter menurutku. Dan nanti kalau misalnya kalian udah bisa ngisi format Hongren, nanti ke format Carternya tuh lebih gampang karena tinggal mindahin angka gitu loh istilahnya. Nah sekarang kita harus menggambar, bukan nggak disuruh gambar sebenarnya. Draw physical unit flow itu adalah kita tahu berapa unit input, berapa unit output, dihitung aja, nggak usah digambar. Nah, sekarang kita lihat dulu di soalnya. Nih, dia pakai average cost flow assumption. Sorry, maaf. Average cost flow assumption. Nah, ini ya. Nah. Astagfirullahaladzim, lupa. Nah, dia itu katanya ada 2 departemen nih, ada cutting sama ada assembly. Nah, ini emang departemen yang paling favorit banget, sering banget. Nah, katanya nanti kalau di cutting itu adalah Nah, kalau misalnya di cutting department, dia itu adalah departemen pertama, nanti ditransfer ke assembly. Assembly ini ditransfer lagi ke finish good, gitu. Jadi cuma ada 2 departemen ceritanya. Oke. Kita lihat data. Kita kan pertama disuruh menggambar physical unit flow-nya berapa, ya kan? Berarti yang kita perhatiin adalah unitnya. Unit. Tuh kita perhatiin, oke? Nah, yang tadi jadi input itu apa? Halo? Nih. Oke. Nih ya teman-teman. Yang input itu apa sih? Unit begin dan unit started. Itu adalah total input kita. Apa ya? Unit yang jadi input kita itu adalah unit begin dan juga unit started kan? Nah, sekarang kita lihat unit begin. Ini aku ceritanya ini departemen pertama ya, cutting department. Lupa aku, nggak ditulis. Siapa nih ayo bunda? Aduh, ada aja. Heran gue. Nih, yang jadi input adalah unit begin dan unit started. Nah, di cutting ini unit begin dia ada berapa? Ada 200 ya. Oke, masukin deh 200. Unit started-nya berapa? Ada 600. Sesuai data aja, masukin 600. Jadi, kita tahu nih, oh kita inputnya ada 800. Oke. Dah tuh. Terus, ada lagi unit itu inputnya. Nah, input ini ingat harus sama kayak output, ya kan? Input itu harus sama kayak output, sesuai sama yang tadi kita pelajari bahwa
di physical flow maupun cost flow adalah input itu harus sama-sama output. Jadi biasanya kalau di soal itu dia suka nggak diketahuin salah satu. Misal cuma ada unit begin, unit started, dan unit ending. Jadi kita nggak tahu yang complete and transfer out berapa. Nah kita lihat lagi output kita isinya apa sih? Yang kita transfer ke departemen selanjutnya dan units yang ada di WIP ending itu output kita kan. Nih. Transferred from cutting to assembly ada 650 nih 650. Terus unit di endingnya ada berapa? Nah, kalau di sini nggak diketahui, berarti tinggal 800 aja total inputnya. Kita kurangi, karena total input sama dengan total output, berarti 800 ini kita kurangi sama 650. Berarti unit di WIP ending itu ada 150 unit. Gitu. Nah, dari sini lo kelihatan kan total inputnya itu sama total output. Gitu. Gimana? Masih ada yang bingung? Tahap pertama nih. Kalau belum, Kak. Hah? Belum? Belum. Oh, belum. Kirain bingung. Bentar ya. Oke. Ini kenapa nggak bisa diisi? Nah, sekarang kita compute equivalent unitnya. Ya. Compute equivalent unit, kita menghitung. Nah, ingat, yang jadi equivalent unit adalah outputnya. Kenapa ya? Karena kita mau ngitung output gitu, kita nggak ada gunanya menghitung berapa sih per unit input gitu, nggak ada gunanya. Kita mau hitung yang berapa nih yang keluar gitu. Berapa sih output kita per unitnya berapa? Totalnya berapa? Nah itu makanya kita this computation is only for unit output aja, oke? Nah kita lihat unit transfer out, yang namanya transfer out, otomatis dia udah completed, udah 100%, baik DM, DL maupun FOH-nya. Jadi tadi di sini unit transfer out ada berapa sih? Ada 600 ya? 650. Nah, 100% semua berarti kan? DM, DL, sama FOH-nya. 100% dikali 650. Teman-teman ini nggak ada, kalian jangan mikir, loh berarti Kak jadi 1950 unit Kak. Nggak gitu. Maksudnya penyelesaian DM-nya itu udah 100%, udah 650 unit terselesaikan. Lebarnya sama, udah 650 unit terselesaikan. FOH juga sama seperti itu. Ya, bukan penjumlahan, enggak gitu ya. Terus buat unit endingnya kita perhatiin, ingat kalau buat average itu hanya perlu memperhatikan persentase penyelesaian dari WIP endingnya. WIP beginnya nggak kita lihat ya. WIP ending katanya dia 90% material selesai dan 60% untuk DL dan FOH-nya udah selesai. Berarti 90% dikali 150 nih di WIP ending 150 jadi berapa? Ya 135. 60%-nya 90 buat lebar sama FOH-nya. Gitu. Jadi si lebar ini dia itu per unitnya menyelesaikan hanya 60%-nya. Jadi 60%-nya kan. Jadi 60% dari 150 unit. Jadi kalau misalnya disetarakan dengan barang jadi itu dia ada 90 unit barang jadi gitu. Karena dia bentuknya itu adalah 150 unit dari bentuknya adalah 60% dari 150 unit yang ada gitu. Gitu ya. Misalnya nih kalau misalnya kalian ngerangkai meja mungkin 60%-nya itu udah selesai nih, tinggal masang kaki 2 biji lagi atau masang kaki 1 biji lagi. Nah, itu kan direct labor kan misalnya buat ngerakitnya. Ya itu baru kurang satu biji lagi kakinya. Nah, kayak gitu ya. Gambaran kasarnya kayak gitu. Nah, terus berarti ekivalen unit untuk output itu berapa? Totalin lah unit transfer out ditambah yang ending. 785 untuk material, 740 untuk labor, dan 740 buat FOH. Kak, kenapa misah-misah sih? Ya karena kita punya cost yang berbeda untuk DM, DL, dan FOH. Jangan lupa kita tetap punya list ini. List DM, DL, FOH ini kita tetap punya. Jadi dia bakal ada dia bakal punya nilai cost masing-masing kan. Jadi di sini pun
Untuk unitnya pun masing-masing misah antara DM, DL, dan FOH-nya. Karena ada yang bingung nggak? Ya udah. Kak, mau tanya, Kak. Ya, gimana? Kenapa kita harus ngitung ekuivalen unitnya? Kan itu kan yang dihitung apa namanya WIPN dengan sama aja yang 90%, 60%-nya. Maksud kamu gimana sih? Aku nggak paham. Maksudnya gimana? Itu kenapa kita harus ngitung gitu loh? Padahal kan yang dicari yang cuma itu kan, yang ditransfer doang kan. Nah, yang kita cari itu apa sih sebenarnya? Yang kita cari kan adalah berapa sih biaya yang kita bebankan untuk unit transfer out dan unit in ending gitu. Kalau kita nggak tahu ekivalen unitnya berapa, kita nggak akan bisa ngebebanin itu. Karena gini, nanti kita bakal gini, nanti kita lanjutin dulu ya. Habis ini kita ada perhitungan cost-nya. Nanti kamu bakal tahu di situ kenapa kita bakal ngitung ekivalen unit. Ya, kayaknya belum kebayang deh kalau aku jelasin di sini. Oke? Makasih. Ya, nanti ya habis ini. Nih, ini kedua ya, baru perhitungan ekivalen unitnya. Nah, sekarang kita ngitung cost yang jadi input itu berapa. Yang jadi input itu apa aja? Ya udah, begin-nya sama cost edit-nya. Oke. Nah, yang jadi apa namanya? Yang jadi cost begin itu sesuai sama data cost begin nih. Jadi, kalau misalnya cost as input itu kita totalin dulu nih, totalnya itu ada berapa, nanti kita alokasiin ke masing-masing ekivalen unit. Karena ingat, cost input itu harus sama cost output. Nah, mengalokasikannya gimana? Ya, mengalokasikan yang kita bagi sama ekivalen unit. Gitu. Ada yang nanya, kayaknya di chat. Terus ya. Ke material 135. Oke, Nita. Ini ya, ulang lagi ini. Sorry, ini ya, sorry. Nih, kan kita punya unit in ending itu 90%, terus DL 60%, ada di sini ya datanya ya. Nih. Dan FOH-nya juga dia 60% kan. Dan dia itu unit ending sebenarnya ada berapa sih seharusnya? Ada 150 unit. Ya nggak, di sini 150 unit kan? Nah, 150 unit ini ternyata nggak 100% kelar buat DM DL FOH-nya. Kenapa? Karena ya iya namanya WIP ending, kalau udah kelar ngapain simpen di WIP ending? Nggak, kenapa kita nggak transfer out aja gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat berapa persen sih? 90% ternyata ini tuh DM ya. Ini penyelesaiannya ini nih, baca di sini. Oke. 90% DM. Ya udah 90% kali 150. Ingat konsep ekivalen unit adalah unit disetarakan dengan barang jadi. Ini kalau 100% nih kira-kira jadi berapa barang? Dia kan karena 90% itu ada 150 unit. Kalau 100% dijadiin 100% itu, dia bakal cuma ada 135 unit. Gitu. Untuk DL-nya 90 unit barang jadi dan 90 unit penyelesaian 100% untuk DL dan 90 unit di FOH gitu. Gimana Nita? Bingung nggak? Udah Kak. Makasih Kak. Ada? Oke. Lanjut ke ini tadi ya. Nah, tujuan kita karena ingat ya, konsepnya adalah cost input itu harus sama cost output. Dan cost outputnya kan kita nggak tahu. Ya udah, kita hitung dari cost input. Karena kita nggak tahu datanya, justru data cost output adalah data yang kita cari gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini inputnya. Oke, inputnya ingat yang jadi input itu apa aja? Cost yang ada di WIP begin. Nih, cost in beginning inventory kita punya berapa? Ada. Kalau kita perhatiin yang di cutting department dulu, kita masih di cutting department ya teman-teman. Nah yang pertama kita punya materials, kita punya DM senilai 5365, kita salin nih ke sini 5365 nih DM. DL-nya 530, FOH-nya 795 nih. Oke. Total cost di WIP begin sekian. Terus kita lihat lagi
cost editnya yang kita tambahin ke prosesnya itu berapa? Nah, ini di sini ada 26035. Ini datanya cost edit ya, bukan cost total. Oke, datanya cost edit. Di sininya, nih, di sininya cost edit during the period. Ini ada segini. Terus ada 26035. Terus untuk lebarnya kita punya 8350. Dan untuk FOH-nya kita punya 12525. Oke, nah terus totalin, oh DM ternyata secara total sekian, lebar sekian, FOH sekian. Total cost untuk cost inputnya sekian. Udah, itu untuk tahap ketiga. Pertama tadi kita ngitung physical flow-nya, kedua kita ngitung ekivalen unitnya, ketiga kita ngitung oh total cost inputnya berapa sih, gitu. Baru sampai situ. Gimana, masih ada yang bingung? Kalau nggak ada kita lanjut. Ingat ya, konsepnya input harus sama-sama output. Nah, oke. Nah, sekarang kita ngitung total cost as input, tapi sekarang kita gini ya, kita tuh kan mau cari berapa sih biaya di akhir. Nah, biaya di akhir itu pasti sama-sama biaya yang di input tadi. Cost edit ditambah WIP begin. Nah, yang mau kita pisahin adalah tujuan kita tuh apa sih gitu ya. Kita mau misahin berapa sih biaya yang kita internetnya nggak stabil. Tujuan kita tuh mau misahin sebenarnya cost yang masuk ke WIP begin, WIP ending, dan cost yang kita transfer. Itu berapa? Tujuan kita tuh itu. Dari cost input tadi sekian, kita bagi. Nah, membaginya berdasarkan apa? Ya berdasarkan ekivalen unit. Gitu. Jadi ntar kita bagi sama total ekivalen unit. Ini teman-teman, sebenarnya konsepnya gini. Kita bagi sama total ekivalen unit. Terus, kita kaliin sama total ini, transfer out. Berarti 650 per 785, 650 per 740, 650 per 740 juga. Gitu. Buat endingnya ya 135 per 785, kayak gitu. Sebenarnya tujuannya kayak gitu. Cuma di sini emang step-stepnya seperti itu. Nah, sekarang kita bagi dulu nih. Bagi ekivalen unit. Kenapa bagi ekivalen unit? Ya, karena semua barang nggak semua 100% jadi, gitu loh. Kalau kita bagi sama, misalnya ini kan totalnya nih 800 unit nih, misalnya. Terus, kenapa nggak dibagi 800? Kalau kita bagi 800, kita bohong dong, data kita nggak benar. Karena secara unit yang setara dengan 100% penyelesaiannya, itu tuh cuma 785 unit, nggak 800. 800 itu cuma secara total unitnya, iya 800, tapi nggak semua jadi kan. Nah, secara unit jadinya cuma 785. Makanya 31400 ini kita bagi 785 jadi 40. Lebar juga sama, kita bagi ekivalen unit, FOH juga sama. Gitu. Terus kita hitung, oh material itu dalam membuat satu ekivalen unit dia membutuhkan 40 biayanya. Lebar membutuhkan 12, FOH membutuhkan 18, sehingga totalnya itu untuk membuat satu unit barang kita butuh biaya 70 per unit. Gitu. Gimana? Ada yang bingung? Ini kalian diem-diem ngerti apa nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti? Ada yang ngerti? Diem juga kan? Ada yang nggak ngerti? Ya, gimana? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Aduh. Lapar. Yuk lanjut. Nah, sekarang kita menghitung nih, kalau udah tahu, oh kita udah tahu nih sekarang material tuh per unit berapa, material tuh per lebar tuh per unit berapa, FOH berapa, total cost-nya berapa. Kita sekarang hitung. Nah, ini tujuan kita adalah menghitung cost yang keluar, yang masuk ke departemen selanjutnya dan yang berdiam diri di WIP begin, di WIP ending, gitu teman-teman. Maksudnya kita tuh itu, tujuan kita tuh itu. Sekarang cost transfer out. Kalau kalian mau cari gampang, ini tuh kalau cara home run ya, kalau cara home run hitung lagi material, lebar, FOH-nya. Kalau kalau cara charter nanti kalian tuh sebenarnya tinggal kayak tadi berapa unit sih yang ditransfer? 650 unit kan. Dia kan udah penyelesaiannya udah jelas 100% nih. Udah jadi 650 unit dikali sama total cost per unit tadi 70 kan. Ya udah tinggal segini. Jadi hasilnya 45.500.
untuk cost transfer out. Kalau di charter ini, karena emang dia sistem, di Honglearn ini, karena emang dia sistematis, semua itu kayak emang apa ya, bukan urutannya, formatnya itu kayak gini, material, lebar, FOH gitu loh. Jadi kayak gitu semua formatnya. Nah, kita tulis satu-satu aja gitu. Atau itu mah gimana dosen teman-teman semuanya. Kalau misalnya aku biasanya kayak gitu. Material hitung lagi. Tadi ada berapa sih? 650 dikali 40, terus ini dikali 12, ini dikali 18. Nah, cost in ending-nya tadi ada berapa? 5.400 dapat dari mana? Dapat dari data. Lupa datanya. Nih, equivalent unit nih. Nih, 135 di ending, 90, 90, oke. Nih, berarti ini 135 dikali 40, terus 90 kali 12 sama 90 kali 18, gitu. Ini tujuan kita tuh udah berakhir di sini. Kita ketemu, oh cost as output-nya sekian. Berarti nanti kita transfer itu totalnya 45.500 dan yang berdiam diri di di WIP ending itu ada 8.100 totalnya. Gitu. Sampai sini gimana? Paham nggak? Kita lihat nih, 53.600. Bener nggak sih di cost inputnya? Sama, 53.600. Totalnya kita lihat lagi. Material totalnya 31.400, lebar 8880, FOH 13320. Kita lihat di output. Sama, material 31.400, lebar 8880, sama FOH-nya 3320. Totalnya 53.600. Gitu teman-teman, that's why aku bilang harus input terus sama dengan output. Kalian bisa lihat di total cost-nya, baik untuk material, labor, FOH-nya, dan baik untuk total semuanya. Gitu. Oke, kita ulang ya, cost as output-nya gini. Oke, tadi tujuan kita apa sih menghitung output itu? Kita mau ngitung cost-nya, yang kita transfer out berapa, yang kita simpan jadi WIP ending itu berapa. Oke. Nah, kita tadi udah punya tarif kan. Material itu tadi katanya di bagian mana? Nih, bagian sini kita lihat cost per equivalent unitnya udah ketemu. Buat material 40, lebar 12, dan FOH 18. Total cost-nya 70. Oke? Nah, makanya di sini ini tadi berapa? 40, 12, 18. Ya, untuk cost transfer out, dia itu ada 650 unit yang 100% selesai. Jadi total equivalent unitnya itu ya 650 juga, karena 100% semua selesainya, karena dia udah transfer out. Nggak mungkin dia belum selesai. Gitu. Nah, 650 dikali 40, jadi segini. 650 dikali 12, jadi segini. 650 dikali 18, jadi segini. Gitu, total cost-nya. Oh, berarti yang kita transfer ditransfer ke departemen selanjutnya itu 45.500. 26 tambah 78 tambah 11.700. Gitu. Cost in ending-nya kita lihat dari total equivalent unit yang ada di WIP ending. Nih. WIP ending-nya ada 135, 90, 90 ya. Oke, berarti tinggal kita kaliin sama tarifnya. Kita udah punya tarif kan. Tadi 40, 12, 18 itu udah ada rate buat material, rate buat labor, sama rate buat FOH-nya. Gitu. Nah, cost in ending berarti berapa? Ada berapa biji sih tadi? Lupa. 135 dikali 40, ya kan? Jadi 5.400. 90 kali 12, 1.080, sama 90 kali 18, jadi 1620. Berarti, oh ternyata cost in ending itu ada 8.100. Tambahin tuh, jadi 53.600. Material tambahin 26 tambah 54, terus 78 tambah 1080, terus 11.700 tambah 1620, jadi 13.320, totalnya 53.600. Total cost as output ini, kalau kalian mau ngecek dia benar atau salahnya, kalian lihat dari cost as inputnya, sama apa enggak. Nih, cost as input,
31400, 8880, 13320, totalnya 53600. Harus sama cost as output-nya. Sama ya. 31400 untuk DM, 8880 untuk labor, sama 13320 untuk FOH. Total cost-nya dia 53600. Itulah cost input sama dengan cost output. Gimana? Yang belum ngerti tadi? Sudah? Paham? Oke. Kita lanjut ke format charter. Oke, udah ini dulu deh. Apa namanya? Jurnal. Ya, jurnal. Jurnalnya cemana gitu ya. Nah, yang di jurnal itu apa? Sama kayak kemarin, yang di jurnal itu adalah manufacturing cost-nya. Ya, DM, DL, sama FOH-nya yang kita jurnal. Tapi di sini ada tambahan. Karena kita mentransfer ke departemen selanjutnya, jadi ntar ada jurnal transfer ke departemen. Gitu. Gini deh. Bentar. Ada yang nanya. Apa ya? Ini ayo bunda siapa sih? Dulu ya. Dulu. Mana ya? Kok lama? Oke, nih, bentar. Nah, ini buat jurnalnya dari sini. Ini format Hongren tadi kalau dipanjangin jadinya begini. Sorry, ini Vivo. Sorry. Average. Nah, ini. Kalau dipanjangin jadinya kayak gini ya. Pertama kita hitung physical unit flow-nya, terus hitung equivalent unitnya, terus hitung cost as input, hitung cost per equivalent unit, sama terakhir cost as output. Sorry, ini output. Untuk mencatat sebenarnya berapa sih yang kita, mencatat jurnal kita. Nah, gini teman-teman, kayak buat kemarin ya, kalian perhatiin ini dulu, jangan perhatiin yang format ini, format charter. Nah, kayak buat kemarinnya sama sebenarnya, kalau misalnya kita mau menghitung berapa sih sebenarnya yang kita transfer, ya kita lihat dulu ada nggak sih WIP begin gitu. Ada nggak sih WIP WIP begin, nanti kita harus penjumlahan antara WIP begin dan barang yang masuk, biaya yang masuk ke proses itu dikurangi sama WIP ending, yaitu transfer out kita gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu WIP begin kita ada berapa. Kita lihat di cost in begin ya. 5365 tambah 530 ditambah 795 jadi 6690 ya kan. Catat dari sini 6690. Dia jadi apa? Ya jadi begin, dia saldonya WIP cutting departemen. Ingat ya, WIP-nya dihitung berdasarkan departemen. Jadi WIP-nya ada WIP cutting departemen, WIP assembly departemen kayak gitu. Oke, 6690. Terus cost in begin ditambah apa? Cost edit kan. Ya udah, kita tulis cost editnya berapa? 26035, 8350 sama 12525.
Nah, masukin deh 26035, 8350, 12525. Terus kita lihat cost in ending 8100. Nah, di sini ada saldo ini. Cost transfer out-nya berapa? Kan di sini cost transfer out kita 45.500. Nah, ini harus akur ya nilainya sama penjumlahan antara 6690 tambah 26035 tambah 8350 tambah 12525 dikurangi 8.100. Nah, ini udah aku hitung dan jawabannya sama. Jadi 45.500 yang kita transfer out gitu. Itu cara lain buat ngeceknya. Nah, buat jurnalnya sendiri seperti yang aku bilang, tadi jurnalnya itu adalah jurnal penambahan cost. Ya kan, dia udah punya saldo ini di awal, jadi ini nggak kita tulis lagi buat jadi jurnal. Ini dari awal pun dia udah punya saldonya 6690 gitu. Nah, oke. Berarti penambahannya apa aja? Material, dia kenapa dikredit? Karena berkurang material kita. Ini payroll. Dan FOH-nya ya. FOH-nya. Aku juga lupa di sini tuh FOH applied apa kontrol ya. Kayaknya applied juga deh. Aku lupa deh pokoknya. Aku masih lupa, ntar aku kabarin dulu kalau aku udah ingat ya. Soalnya beneran lupa. Kayaknya kontrol deh, jangan-jangan. Gitu lah. Kita nggak ada, soalnya nggak ada itu lah, nggak ada under over applied di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi, kayaknya for kontrol deh pokoknya. Dulu lah, ntar aja lah dibahasnya. Nah, berarti jurnalnya gimana? Ya udah, penambahan WIP kita yang terjadi akibat DM, DL, dan FOH. Ya udah, WIP pada material, payroll, sama FOH. Ya kan? Jadi 46910. Di kreditnya yang materialnya 26035, payrollnya 8350, sama FOH-nya 12525. Oke, itu jurnal penambahan nilai dulu, penambahan biaya dulu. Habis itu baru jurnal transfer out-nya. Jadi transfer ke mana? Ke WIP Assembly Department, ya kan? Pada apa? Ya pada WIP cutting. Jadi ke WIP cutting-nya tinggal 8.100 di akhir, ya kan? WIP Assembly Department pada WIP cutting senilai 45.500. Itu jurnal transfer out-nya. Gimana sampai sini, ada pertanyaan dulu untuk jurnalnya? Cuma itu doang jurnalnya, nggak ada lagi. Nah ya, kalau udah ini, kita beralih ke format charter. Nah, kalau untuk format charter gimana? Sama, pertama, tapi namanya, ini kan pertama kita draw a physical unit flow gitu. Nah, ini namanya quantity schedule. Kita lihat schedule kuantitasnya berapa. Material, labor, FOH, ini tuh aku nggak ngerti juga sebenarnya gunanya apa, karena nggak diisi, cuma diisi persentasenya aja. Kalau dia FIFO, biasanya nanti di sini diisi juga persentase material, labor, FOH-nya buat unit yang bikin, dan diisi juga endingnya. Tapi kalau buat average itu karena kita nggak pakai persentasenya, jadi kita pakainya cuma yang di WIP ending doang, gitu. Oke. Nah, sama aja. Ini unit begin berapa, unit started berapa, total input berapa, unit endingnya totalnya berapa, dan total outputnya 800. Gitu. Ini masih sama ya. Nah, beda formatnya tuh kayak gini. Makanya aku bilang kenapa aku nggak suka. Karena pertama, material labor FOH di sini. Kedua, itu dia ntar ke bawah. Ketiga, ntar dia di sini tuh nggak jelas. Nih, ekivalen unitnya ngitungnya di mana? Di bawah. Di sini dibintangin dulu nih. Terus kita ngitung dulu di bawah nih kayak gini. Jadi aku nggak suka karena nggak sistematis gitu kan. Kayak gini ya, sama kayak tadi ngitung ekivalen unit, kita pindahin. Ini total ekivalen unit 785, 740, 740. Nah, nanti kita ngitung cost editnya sama lagi. Kita ngitungnya dibagi sama ini, tapi totalin dulu nih. Walaupun di sini kita nggak kelihatan jadi totalin, tapi kita totalin dulu sebenarnya. Bentar, unstable lagi. Nah, totalin dulu nih material 26035 sama 5365, baru kita bagi 785 gitu. Jadi agak-agak ribet gitu ya. Ini juga sama, totalin labornya ditambah labor yang atas dibagi sama 740. Jadi berapa gitu ya. Ini perhitungannya masih sama, cuma formatnya agak berbeda.
Gitu. Totalnya jadi 70 kan per unit tadi sama. Terus di sini, ini namanya cost in begin, cost input tadi namanya cost charge to department. Yang dikenakan ke departemen itu senilai WIP begin ditambah sama cost yang edit, sama inputnya berapa sih intinya gitu. Baru terakhir kita hitung apa? Cost accounted for as follow. Cost yang sebenarnya kita hitung tuh cost apa sih? Sebagai berikut nih. Ada transfer out sama ending. Nah, cuma di sini aku bilang tadi, kalau untuk format charter ini, dia itu kan karena emang udah 100% unit selesai ya. Terus unitnya ada 650. Ya udah tinggal 650 dikali 100% dikali sama cost per unit secara total, DM plus DL plus FOH nih, 70. Ya udah, tinggal untuk cost transfer out ya, untuk yang 100% selesai ya. Jadi 650 ditambah dikali sama 70, jadi 45.500. Langsung ketahuan tuh kan, gak usah nulis material berapa, lebar berapa, FOH berapa, maksudku gitu. Untuk cost endingnya, 150, 150, completion-nya penyelesaiannya 90%, 60%, 60%, baru dikaliin sama ini. Biayanya material berapa, lebar berapa, FOH berapa, sama dijumlahin jadi WIP ending ditambah cost transfer out jadi segini 5.600. Udah segitu. Nah, enakan mana sih kata kalian? Enakan homegrown apa charter? Kalau aku homegrown. Homegrown kayaknya, Kak. Iya kan, emang enakan homegrown. Gak suka aku. Izin nanya, Kak. Ya? Gimana? Itu yang tadi itu kan ada buat jurnal transfer out gitu kan, Kak? Kalau misalnya dia departemennya ada 3, berarti setiap transfer out per departemen tuh dibuat jurnalnya, Kak ya? Iya, benar. Transfer out departemen 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke gudang, ke barang jadi. FG pada WIP. Nanti dia terakhir. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke departemen 2. Nah, soalnya di mana? Tadi di mana? Di PDF kan? Nah, ini udah ada per TIC-an. Oke. Oke, average. Oke, untuk average departemen 2 seperti apa sih? Nah, oke. Nih, untuk penyelesaian, ya tingkat penyelesaiannya jangan lupa, aku lupa di sini kayaknya taruh ada. Nih, pokoknya kalau namanya transfer in cost, ini ingatnya ini masih average ya. Dia itu di endingnya dia penyelesaiannya bakal 100%. Kenapa 100%? Kenapa 100%? Karena nih, kalau kalian bayangin periode sebelumnya DM, DL, FOH di departemen sebelumnya ditransfer ke kita kan. Itu nilainya udah 100% dari mereka kan. Kita nggak bakal menambahkan nilai ini. Kenapa? Karena yang kita tambahkan adalah DM, DL, dan FOH. Paham nggak teman-teman? Gini. DM, DL, FOH dari departemen kemarin, penyelesaian dari perakitan nih. Kita asumsikan perakitan dan pemotongan dan perakitan. Nanti di departemen perakitan kita itu nggak bakal motong. Karena emang udah selesai tinggal dirakit. Gitu loh. Jadi penyelesaiannya dari kemarin itu dia udah nggak perlu penambahan penyelesaian sisi pemotongan gitu loh. Jadi TIC-nya dia itu nilainya bakal 100%. Gitu. Karena dia emang udah selesai dari sononya udah selesai. Gitu. Paham nggak? Kalau kita asumsikan perakitan dan pengecatan misalnya.
Jadi departemen pengecatan itu dia udah mentransfer barang yang telah selesai untuk dirakit, tinggal dicat aja. Nah, pas departemen pengecatan nerima nih, udah bentuknya udah rakitan kan. Nanti kita tambahin apa? Catnya. Catnya masuk apa sih? Masuk DM yang ada di cost edit. Kita menambahkan DM sendiri. Terus, halo Mas, kenapa? Salam, kenapa? Oh iya, bentar. Ya, sih ya. Bentar ya guys. Ada GoFood. Tiba nih orang beneran. Mas? Mas? Mau dulu nggak? Panggilin GoFood Mas dari mana? Bilangin gitu atas sama Gina. Nggak tahu dia mah dari mau ngajar nggak. Oke, semuanya maaf ya, distraksi sedikit. Nah, sampai mana? Oh, sampai TIC ya? Bentar, capek. Nah, kalau TIC sendiri, itu tuh tadi aku bilang ya, dia 100% karena kita di departemen pengecatan itu nggak akan menambahkan proses perakitan lagi. TIC di sini adalah nilai yang sudah ditransfer dari departemen perakitan. Otomatis barangnya sudah selesai dirakit kan. Yang kita tambahin itu adalah catnya, materialnya. Lebarnya adalah tukang catnya. Gitu. Ya, jadi kita nggak bakal menambahkan proses perakitan lagi. Makanya TIC-nya di sini itu emang udah pasti 100%. Gitu. Dari awal pun dia masuk barangnya, dia udah 100% gitu loh. Gimana? Ada yang belum ngerti nggak? Udah ngerti ya kalau aku masih di mute gak sih? Takutnya aku di mute, enggak kan? Enggak, Kak. Enggak. Ayo, pusing nggak? Belum, Kak. Belum ya? Ya nanti belum Vivo soalnya. Nanti kalau udah Vivo pusing. Oke. Lanjut lagi ke ini nih. Sekarang cost charge-nya. Teman-teman aku minum dulu ya, aus. Bentar. Aus banget. Nah, buat cost charge-nya nih, kayak kita bahas yang ini aja ya, yang Hongran aja ya. Nggak enak bahasnya yang Carter. Nah, kita hitung dulu deh ekivalen unitnya. Aku biasanya nyingkatnya gini doang, 40, 20, 20, artinya berurutan ya, DM, DL, sama FOH, oke? Nah, sekarang kita lihat, units begin ini dia 250, units yang receive. Nah, ini harus sesuai teman-teman. Kita lihat di sini, berapa sih unit yang kita transfer? 650. Otomatis di sini,
unit yang kita terima dari departemen sebelumnya adalah 650. Gitu. Unit receive itu adalah unit yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Gitu ya. Jadi harus sama nilainya tuh antara yang ditransfer sama yang kita terima. Nah, tambahin deh. Jadi, total inputnya itu dia 900 nih ceritanya. Terus, yang complete dan transfer out-nya berapa? Units transfer from assembly to finished good, dia ada 800 unit ternyata nih. Dan terus unit ending-nya ada 100. Total unitnya sama ya. Input 900, output 900 juga. Tuh, dah. Sekarang kita hitung kenapa? Sekarang kita hitung ekivalen unitnya. Katanya dia di sini penyelesaiannya 40% DM, 20% DL, dan FOH. Ya. Sedangkan unitnya, secara unit, dia itu ada 100 unit sebenarnya. Penyelesaiannya. 100 unit di outputnya tuh yang ada di WIP ending. Untuk TIC-nya, dia udah pasti 100% selesai, jadi 100 di sini. Materialnya 40%, labor 20%, dan FOH 20%, dikali 100 nih. Hitunglah ekivalen unitnya berapa. Kita mulai ya. Yang kita pakai tuh ini nih sebenarnya. Ini itu cuma buat memperjelas doang. Sebenarnya secara utuhnya ada berapa sih gitu. Terus cost as inputnya, cost in begin tulis aja. Cost from preceding department. Jadi di WIP begin-nya pun ada TIC. Kenapa? Karena di sini pun ya, nih unit in ending dia tuh tetap punya TIC. Karena dia itu adalah barang yang ditransfer dari departemen lain, otomatis udah punya nilai duluan. Nah, nilai dari departemen lain itu kan disebut TIC. Jadi walaupun dia ada di WIP begin, dia itu pasti punya juga nilai TIC-nya, transfer cost-nya atau cost from preceding department-nya. Gitu. Terus untuk ya. Soalnya belum kelihatan. Oh, sorry. Aku salah sharing berarti. Bentar. Stop share dulu. Udah, kelihatan belum dua-duanya? Udah, Kak. Ini semuanya masih sesuai sama soal ya? Datanya. Belum ada yang hitung sendiri. Oh, ini nih yang hitung sendiri nih. Tadi ada 100 unit di ending, nih ya. 100 unit kan di endingnya, terus penyelesaian 40% materials, 20% conversion cost, berarti 40% materials, 20% DL, dan FOH. Kali 100. Untuk TIC-nya tetap 100 karena dia emang pasti 100%. Terus buat ekivalen unitnya gimana? Ya udah tinggal kita jumlahin aja. TIC tambah TIC awal, TIC transfer out tambah TIC ending itu berapa? Material pun kayak gitu, labor dan FOH juga kayak gitu. Jadi total ekivalen unitnya ada 900, 840, 820, 820 gitu. Sekarang kita ngitung buat cost as inputnya. TIC nih, TIC 1740, material 3451, labor dan FOH 3611. Berarti total cost kita di cost in begin ada 10.673. Oh, ditambahin. Sorry, ada yang lupa nggak? Tambahin TIC. Oke. Itu buahnya udah bener. Salah. Ada pertanyaan. Nih, dari sini ya. Nih, penyelesaiannya di sini nih, 40% DM, 20% DL, 20% FOH, dikali sama unitnya. Ada berapa? Ada 100 unit kan di ending inventory-nya, dikali 40%, material 40, 20% labor, 20%-nya buat FOH. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat cost as input-nya.
Cost as inputnya itu dia dari cost in begin-nya dari sini ya, 17, 40, 35, 3451, 3611, 3611 nih. Jadi 280, 083. Terus buat cost edit-nya dia itu TIC-nya senilai apa? Yang tadi kita transfer ada 45.500 ini sebagai TIC kan, karena ini adalah transfer in cost. Segini. Terus materialnya berapa? Material sama, di soal ada 14.273, labor dan FOH 20.989. Nah, totalnya berapa tuh? Dijumlahin tuh. TIC-nya 62910, material 17.724, labor 24.600, dan FOH juga 24.600. Datanya salin ke sini. Terus kita bagi sama ekivalen unit. Dari mana? Dari sini ya. 900, 840, 820, 820. Bagilah. Jadi 69,9, 21,1, 30, dan 30 juga buat FOH-nya. Total cost-nya jadi berapa? Ya udah ditambahin aja semuanya. Oh, ini belum ditambahin. Ya ampun, kok banyak yang ke-skip ya? Totalnya jadi 151 per unitnya. Oke. Kalau udah berarti tinggal ngitung cost as output. Nah, yang transfer out tadi ada berapa sih unitnya? Unit transfer out nih. Ada 810. Nah, untuk yang transfer out 800 dikali TIC-nya 69,9. Terus material dikali 21,1 kali 800. Terus ini 800 dikali 30 untuk labor dan FOH. Ini sama-sama 30 kan. Total cost-nya 1208800. Berarti ini adalah karena dia copy dua departemen produksi, dia berarti transfer to finish good. Cost transfer out-nya. Terus yang di endingnya ada 100 unit, cost per eki unitnya untuk TIC dia ekivalen unitnya full ya, 100% nih, 900, 840, 820, 820, TIC 100 kali 69,9 jadi 6990. Terus buat material dia 21,1 dikali sama 40, tadi ekivalen unit yang di endingnya. Terus labor juga sama. Dan FOH, labor 20 dikali sama 20 dikali sama 30 ini. Jadi 600. Dan ini juga 20 dikali sama per unitnya 30. Jadi 600. Oke. Jadi totalnya, di finish good dia ada 9034. Di yang transfer ke finish good, di WIP ending 9034 dan ditransfer ke finish good ada 120.800. Totalnya 129.834. TIC sekian 62910, material 17724, labor 24600 dan FOH 24600. Harus sama nih, sama kan? 72910, 17724, 24600, 24600. Gitu. Sampai sini gimana? Ada yang bingung? Kalau belum, kita lanjut ke format charternya. Nah, ini format charter, sama ngitungnya kayak tadi. Ya, ini ditulis aja persentase penyelesaiannya berapa. 100%, 40%, 20%, 20%. Jumlahnya sama persis seperti tadi penghitungannya dari begin-nya, terus yang ditransfer dari yang kemarin itu berapa, dari departemen sebelumnya berapa, jadi total unitnya berapa, terus yang jadi finish good berapa, dan yang jadi WIP itu berapa. Ada 100 dan 800 yang jadi output kita. Di 900 ya totalnya. Sama. Terus sama lagi nih, kita ngitung cost charge-nya.
Tulis kayak tadi aja nih, 17,410, 3451, 3611, 3511 nih. Buat cost in begin. Cost editnya berapa? 45.500, dapatnya dari mana? Dari kemarin ditransfer. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ini, jangan sampai kalian salah ngitung di departemen 1. Karena kalau kalian ngitungnya salah di departemen 1, jadi kalian salah yang buat ditransfernya berapa, ya salah juga ke departemen 2-nya. Gitu ya teman-teman, makanya jangan sampai salah. Oke. Oke, lanjut lagi. Ini 45.500 jadi TIC atau cost from preceding department, ditambahin lagi materials labor FOH dari sini datanya. Terus ekivalen unit sama dihitung di bawah juga. Jadi buat material labor FOH 840, 820, 820 dan di sini ada TIC. Sorry lupa. 800 sama 100 karena dia penyelesaiannya harus 100%. Itu kali 900. Oke. Catat di sini. Caranya masih sama. 45.500 ditambah 7410 dibagi sama 900 jadi 69,9. Ke bawahnya sama ya. Materialsnya ditambahin antara WIP begin dan cost edit dibagi sama total ekivalen unit sama semua dijumlahin jadi 151. Nah, sekarang kita mau ngitung apa? Kita mau ngitung cost yang jadi outputnya berapa. Tuh kan? Nah, cost transfer out kita, yang benar-benar kita transfer out itu 800 unit kan? Dengan penyelesaiannya berapa persen? 100% udah jelas, karena itu transfer out, kita keluarin, harus udah selesai, harus udah kelar banget. Nah, berapa penyelesaiannya? Jadi 800 dikali sama 151. Jadi total cost-nya 120.800. Kak, caranya beda kayak formatnya beda kayak gini, hasilnya sama. Sama, kalau nggak sama salah berarti. Nih. Ini ya, 120.800 sama. Terus yang di ending sama 100 buat TIC material labor FOH dikali sama penyelesaiannya untuk TIC 100%, material 40, labor 20, FOH 20 dikali sama unit cost-nya. Jadi berapa totalnya? 129.834. Terus jurnalnya gimana, Kak? Sama aja jurnalnya. Ini adalah apa? WIP begin. WIP begin 45.500 tadi WIP yang receive yang kita terima dari departemen sebelumnya. 14.723 ini adalah DM. 41.978 ini tuh adalah conversion cost, berarti DL sama FOH. Tuh. Ini yang ditransfer ke FG, transfer to FG senilai 120.800, sisanya adalah WIP ending. Jurnalnya gimana? Ya udah WIP assembly department pada material payroll sama FOH. Jadi 56251 nih dari sini ya, 14 tambah 41. Nah, ini kan udah dibikin jurnalnya sebelumnya kan, WIP assembly pada WIP cutting 45.500. Satu lagi jurnal transfernya finished good pada WIP assembly ada 120.800. Gimana sampai sini, ada pertanyaan? Kalian bingung nggak sih? Kalian tidak bertanya karena kalian mengerti atau tidak mengerti? Kalau kalian bingung nanya apa? Kalian nggak ngerti. Aku takutnya kalau kalian nggak ngerti gimana? Wait. Teman-teman gimana? Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Benar ya? Gimana, ada yang bingung nggak? Ayo ngomong aja bingung. Nggak usah malu-malu. Bingung. Sekarang jam berapa sih? Oke. Oh, 10 menit lagi. Apa?
Audit. Kak, itu Ya. kalau mau paham yang tadi nambah-nambahnya dari mana gitu, memang harus sering kayak ngerjain gitu Kak ya. Soalnya tadi saya kayak dengerin Kakak ngomong tuh paham, cuman kayak misalnya kalau misalnya baru dengar gini ini kayak bingung ini nih tambahinnya dari yang mana-mana gitu Kak. Kalau kata aku, kamu itu ngertiin konsepnya. Kayak tadi, kalau kamu mau ngitung cost per unit, kamu harus tahu dulu cost inputnya berapa totalnya. Nah, cost inputnya dapat dari mana? Cost input yang masuk tuh apa aja? Input itu apa aja? Ya udah, yang masuk ke proses ya WIP bikin ditambah sama cost edit. Dipisah tuh antara TIC, material, labor, FOH, ditambahin. Dibagi sama equivalent unit. Kamu ngitung equivalent unit dari mana? Equivalent unit dihitung berdasarkan outputnya. Outputnya dari mana? Yang kita transfer out sama yang di ending. Nggak mau hilang sana dulu, sana lagi ngajar. Nggak mau. Jangan lagi ngajar. Lagi ngajar Hilal, nggak boleh. Enak. Tutup lagi ngajar. Ih. Nah, kamu tuh harus paham dari situnya. Berapa sih sebenarnya komponennya apa aja. Jadi kamu tahu mana yang ditambahin. Kamu harus ngerti dulu komponennya. Komponen input apa aja, komponen output apa aja. Sebenarnya itu yang penting. Gitu. Buat tadi equivalent unit juga jangan sampai kamu yang ditambahin itu unit yang di input. Itu enggak relevan nanti sama hasilnya. Gitu deh. Gimana? Oke Kak, makasih Kak. Iya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman yang bingung apa gitu? Oh iya, aku lupa. Jadi gini, biasanya ada juga nih yang soalnya ngadi-ngadi. Jadi di sini unitnya tuh bakal ada 3. Ada unit bikin yang dari WIP bikin, unit receive dari departemen sebelumnya, plus unit edit. Itu sama aja. Jadi ntar kalian cost-nya. Bedanya biasanya di unitnya. Jadi ntar di sini ada komponennya 3, tapi kalau yang out tuh pasti 2. Complete and transfer out sama yang di ending. Nanti bedanya ya jumlahnya aja yang beda. Kalau buat ke bawahnya sama aja semuanya. Jadi kayak dia tuh udah diterima dari kemarin. Cuma ntar misalnya ada penambahan lagi dari mana? Ada lagi unit edit berapa misalnya. Kalau di proses aku lebih sering nemu soal-soal itu yang kayak penambahan berapa liter. Jadi liter itu adalah satuan unitnya dari soal. Itu adalah liter. Pokoknya kayak gitu deh, ada soal-soalnya tuh. Gimana? Ada lagi? Teman-teman? Ya udah itu aja sih. Balik lagi ya, itu gimana dosen kalian maunya pakai Carter atau Hongren? Aduh, coba kalian cari soalnya. Aku tuh lupa aku dapat soal itu dari mana. Coba ntar kalian cari soalnya, nanti kita bahas gitu. Pertemuan depan lah. Kayaknya nggak banyak karena kalian udah kenal sama. Ngapain masuk jam segini udah mau tutup.
kalian kan udah kenal sama proses nih, paling minggu depan itu cuma bahas ada bedanya nih antara FIFO sama average. Jadi kayaknya nggak terlalu lama, bisa bahas soal. Coba kalian cari deh, aku lupa deh soal itu tuh dapetin dari mana, aku gak ingat beneran. Yang liter-liter tuh apa dari cutting kemarin ya? Oke. Nah, aku tuh soalnya mau bahas yang tahun aku. Soalnya kalau sekarang bahas yang itu pasti kelamaan, nggak akan kelar. Mau bahas yang tahun aku itu tuh yang tebak-tebakan ngisi, tebak-tebakan ngisi formatnya charter. Gitu, aku mau stop share dulu deh. Stop share, harusnya stop record.